Assalamualaikum dan selamat datang di Quadrenesia. Chery is back. Ya, akhirnya Chery Motor kembali ke Indonesia. Inilah mobilnya, Chery Skycer. Dan Chery Skycer ini sekilas memang terlihat dengan Chery Tiggo 8 Pro kalau kita lihat dari sampingnya, tapi mukanya agak sedikit berbeda. Bisa dibilang ini merupakan versi yang sekiranya akan lebih cocoknya untuk dijual di Indonesia. Ya, Chery Skycer tipe premium ini akan bersaing dengan Honda CR-V Turbo. Dengan mesinnya sendiri, kalau kita lihat ya, dia memiliki mesin yang cukup hebat. Ini adalah mesin 1600 cc turbo GDI dengan tenaga 195 horsepower dan torsi 290 Nm. Nah, kap mesinnya sendiri bisa kita lihat ini bahannya cukup solid ya, ini berat juga. Memang tidak ada hidrolik tapi sudah ada peredam. Dia juga dicat warna bodi. Dan lampunya sendiri sudah LED, dia juga pakai sen LED, baik yang ada di spion yang sudah auto folding dan juga yang ada di lampu depan. Dia sudah model sequential juga. Nah, kemudian dia juga pakai DRL LED di bawahnya, fog lamp maksudnya. Dia sudah pakai fog lamp LED dan fog lamp LED-nya ini cantik loh, model 4 buah titik seperti ini. Grillnya sendiri cukup berbeda kalau dibandingkan dengan yang ada di Geely Tiggo 8 Pro. Dia kelihatan lebih lebar dan juga terlihat lebih premium gitu. Ada kamera depan juga. Jadi mobil ini dilengkapi dengan kamera 360. Dia punya 4 kamera yang diletakkan di sekujur tubuhnya, di spion 2, di depan dan di belakang. Nah, kita lihat dulu bagian samping daripada Chery Skytour. Nah, kalau kita lihat, ini juga kelihatan seperti family hauler banget ini mobil nih. Kelihatannya juga keren sekali. Jadi jauh daripada stigma masyarakat zaman dahulu tentang merek Chery yang dulu pernah muncul di Indonesia. Nah, bannya sendiri dia menggunakan ban dari China, Chaoyang, dengan ukuran 225/65 R17. Peleknya 17 inci dengan rem cakram di keempat roda, dan peleknya ini model single finish seperti ini ya. Ini kelihatannya jauh lebih rapih dan elegan. Kemudian dia juga dilengkapi dengan aksen chrome yang memanjang dari depan sampaikan ke belakang. Ini memang benar-benar seperti yang ada dari Chery Tiggo 8 Pro. Tidak terlalu banyak logo seperti salah satu pabrikan sebelah, yang mana ini kelihatan jadi jauh lebih rapih dan elegan. Lampu belakangnya juga terlihat bagus ya, meskipun lampu sen belakang belum LED, tapi nggak masalah. Dia sudah ada sensor belakang 4 titik, yang satunya ngumpet di sini. Dan dia dilengkapi dengan hanya 1 knalpot saja. Berbeda dengan Chery Tiggo 8 Pro yang pakai 2 knalpot asli. Ada wiper belakang, defogger belakang, dan juga kemudian antenanya sudah shark fin. Nah, tidak perlu berlama-lama, kita langsung masuk saja ke interiornya. Kita lihat dulu, dia sudah pakai akses marquee. Ini kuncinya seperti ini. Ini kuncinya tidak terlihat generik, orisinil sekali. Kita langsung masuk saja. Dan kita akan langsung disambut dengan door trim yang desainnya cukup keren ya. Ini desain seperti ini kalau kita lihat ini seperti yang ada di Audi, dan ini kelihatan mahal sekali. Dan juga untuk bagian power window dan pegangan di sini, ini desainnya memang mirip dengan yang ada di Mercedes. Nah, tapi desain-desain daripada mobil yang mahal itu ada di mobil ini dengan material yang sangat bagus. Ini soft pad semua, ini juga soft pad semua. Ini seperti kulit sintetis, jahitannya juga asli di sini. Ini juga soft pad dengan jahitan asli di sini. Plastik yang keras itu baru ada di bawah sini doang. Ya, nah kalau kita lihat ya, plastiknya di bawah seperti ini, tapi di bagian sini ini material bagus dan mahal semua. Dan yang akan disentuh manusia tuh yang ini. Kita kan jarang tangan kita nyasar ke sini nih. Jadinya ini merupakan salah satu metode yang sangat hebat sekali yang dilakukan oleh Chery supaya kita bisa merasakan kenyamanan dan kemewahan mobil premium tanpa perlu keluar budget besar. Dimana mobil ini sendiri budgetnya nanti juga tidak akan terhitung mahal-mahal amat lah gitu. Dia juga sudah ada ambient light ya, kita bisa atur warnanya nanti. Penguncian pintu, handle model silver finish, dan dia sudah dilengkapi dengan electric seat. Joknya sendiri dia pakai kulit sintetis ya, tapi ini kulit sintetis yang model napa sintetis, yang ini feel-nya tuh halus sekali dan cukup bagus, perforated. Nah, plastik keras tuh baru ada di sini, tapi ini nggak akan kerasa sih, jadi nggak masalah meskipun ada jahitan palsu di situ ya. Lalu ada pengatur ketinggian lampu, hill descent control, dan juga untuk membuka bagasi elektrik. Di sini ada dummy tombol, dan juga ini ada dummy putaran yang biar kelihatannya simetris. Ini bagus sekali loh.
Jarang-jarang ada pabrikan mobil yang mengutamakan kesimetrisan sampai-sampai bikin dummy seperti ini. Hebat. Lalu untuk dashboardnya sendiri ini sudah soft touch, di sini sudah soft touch. Lalu kemudian di sini dia pakai material ya semacam fake aluminium gitulah untuk mempertegas kemewahan gitu. Silver finish di sini, dan ini semata-mata untuk membuat tampilan kemewahan di dashboardnya gitu. Khas daripada mobil-mobil Tiongkok masa kini, mengutamakan kemewahan tanpa harus keluar uang banyak. Kita langsung masuk ke dalamnya. Oke. Ini kita matikan dulu hazardnya. Nah, yang bagus adalah tombol-tombol di sini. Dia beneran pakai tombol aluminium dengan tactile feeling. Kita tutup dulu pintunya. Ini. Kuncinya kita bisa letakkan di mana saja. Dan kalau kita bisa lihat ya, central console ini semuanya memanjang dari sini sampai ke sini dengan panel piano yang harus rajin-rajin dibersihkan karena bisa jadi tempat simulasi cap 3 jari ya gitu. Tapi tidak masalah. Ini kalau Anda apik dan punya lap khusus untuk membersihkan, ini mudah untuk dibersihkan gitu. Tuas transmisinya, lalu kemudian pengaturan AC dari sini. Kita kontak on dulu mobil ini. Oke, mobil ini sudah kita kontak on, dan untuk menyalakan AC cukup mudah. Memang untuk tombol-tombol di sini mungkin nggak sebegitu intuitif tombol fisik karena dia menggunakan model touch gini, tapi ini lumayan loh. Kita bisa langsung menyalakan AC-nya di sini ya, dan kita bisa nge-sync temperatur dari sini. Dan untuk pengaturan fan dan temperatur itu baru pakai tombol fisik, yang mana menurut saya ini sangat amat bagus sekali. Karena kenapa? Harusnya untuk temperatur dan fan itu pakai tombol fisik seperti ini, yang mudah sekali untuk diatur pada saat Anda butuh. Jadi nggak melulu pakai tombol touch seperti ini, dan ini bagus sekali. Kemudian dashboardnya sendiri juga dipenuhi dengan material synthetic leather, jahitan asli semua di sini. Tombol start stop engine model silver finish. Setirnya sendiri bisa diatur tinggi rendahnya, tilt dan teleskopik. Nah, dia juga sudah flat di bagian bawahnya ya, jadinya tidak mengganggu dan terlihat lebih sporty. Instrumen clusternya model TFT full seperti ini, jadi tidak ada jarum fisik lagi di sini. Untuk mematikan AC bisa langsung di sini. Memang dia tidak ada pedal shift ya, tapi nggak masalah. Dan untuk mobil yang akan segera dilokalkan di Indonesia, itu lampu sennya sudah ditaruh di sebelah kanan. Dibandingkan mobil-mobil yang dari Tiongkok dan lainnya, mungkin dia masih pakai sennya di sebelah kiri. Wipernya sudah ada intermittennya. Lampunya juga sudah auto. Nah, kita bisa lihat langsung menu-menu di sini ya. Jadi menu-menunya cukup komplit. Seperti voltnya, alarm untuk kecepatan. Jadi kayak misalnya sekarang ada tilang di tol, jadi supaya mobilnya nggak sampai ke kecepatan itu bisa ada pengaturannya gitu. Ada alarmnya supaya mengingatkan Anda gitu. Pengingat kelelahan, pengaturan untuk driving, seperti MID segala macam kita bisa lihat di sini ya. Nah, lalu juga MID-nya, multimedia, TPMS juga kita bisa lihat di situ. Lalu juga kemudian setirnya ini kulit, bahannya bagus sekali. Nah, sun visor di sini dia sudah pakai cermin tapi tidak ada lampunya ya. Di sini juga untuk driver dia pakai cermin aja, nggak pakai lampu, karena lampunya pakai yang ada di sini. Lampunya juga sudah LED, dan kita bisa buka grey sunroofnya. Sudah panoramik sampai ke belakang. Nah, ini hanya sekali sentuh. Kalau sentuh sekali lagi bisa terbuka lagi sampai ke belakang. Nah, lalu kita buka lagi untuk membuka panoramiknya. Bisa dibuka lagi sampai selebar ini. Menutupnya juga hanya sekali sentuh saja, tidak perlu repot-repot gitu. Dan ini bagus sekali. Oke, mobil ini juga airbagnya sudah komplit. Ada 6 airbag, ada di pilar, di jok, dan juga airbag di depan. Nah, speakernya sendiri dia cukup komplit ya. Tweeter juga ada, central speaker juga sudah ada gitu ya. Cuma untuk cermin di sini dia masih pakai day night view manual gitu. Nah, console box di sini sudah soft opening. Di dalamnya memang tidak ada blue tapi ada brosur-brosur bank.
Nah, untuk jok di bagian penumpang di sini, ini dia juga sudah pakai elektrik, jadi tidak masalah. Cut. Dan untuk jok bagian drivernya ini, dia memang masih cut. Jadi untuk jok di passenger, dia memang masih manual, tidak seperti di driver yang elektrik, tapi nggak masalah. Lalu di sini kita juga dapat tempat penyimpanan untuk kartu dan juga buat HP juga muat ya. Cup holder dan konsol di sini. Itu bisa kita buka dengan mudah. Di dalam sini ada slot USB juga. Dan kita langsung masuk ke kabin belakangnya. Masuk ke kabin belakangnya, kita tinggal buka saja pintunya. Dan material lembut yang ada di sini, ini masih dapat loh. Sampai di sini juga. Material kerasnya cuma di bawah sini. Dan ini bukan bagian yang akan disentuh. Dan ada tweeter juga untuk penumpang belakang. Nah, kalau kita lihat desain joknya ini lucu nih. Dari seat back pocketnya ini dia kayak ada coakan ke dalamnya yang bikin dia bisa lebih luas gitu. Dan ini nyaman loh, empuk juga gitu. Hand gripnya semuanya model retract sampai ke belakang dan ada lampu kabin belakang di sini ya. Dan joknya kulit sintetis sampai ke belakang, ada isofix dan juga armrest. Ada cup holder juga. Nah, di belakang sini kita dapat rear air vent yang bisa diatur dengan menggunakan material yang cukup mewah ini. Nah, dia ada pengingat kalau mobil ini sebenarnya aslinya masih Tigo. Jadi memang mobil ini dibuat berbasis Tigo. Nanti pada saat production version baru namanya Skyture semuanya. Dari di sini sampai di emboss di jok nih. Itu nanti tulisannya Skyture. Bahkan supaya tidak bikin Anda lupa, tulisan Tigonya masih ada di sini, tapi nanti begitu production version baru namanya jadi Skyture. Nah, jok belakangnya untuk masuknya kita memang harus buka akses dari sini ya. Dan memang jok bagian belakang ini tidak leluasa banget sih ya. Tapi karena jok di tengah bisa diatur maju mundur depannya. Jadi kalau misalnya jok ini diatur dengan legroom paling tidak segini, saya masih bisa muat sih sebetulnya di sini. Cuma memang bagian depannya jadi agak terlalu mentok gitu. Memang untuk baris ketiga ini lebih cocok untuk anak-anak gitu. Tapi masih dapat speaker sampai belakang. Oke, lalu ini adalah layout dashboardnya daripada Chery Skyture. Ya, Chery Skyture ini dia diset untuk melawan Honda CR-V dengan berbagai kemampuan dan kelengkapan yang dimilikinya. Interiornya yang jauh lebih mewah dengan intuisi desain ala mobil Eropa dan kecanggihan fitur yang ditawarkannya. Material yang berkualitas di bagian-bagian yang bisa disentuh. Sementara material-material untuk menurunkan harga jual itu bisa dilihat ada di bagian-bagian bawahnya. Dan kalau kita lihat, ini adalah salah satu nilai jual daripada mobil ini. Tidak kompromi terhadap kualitas material interior. Bagus, mantap sekali. Dan Chery masuk ke Indonesia akan berkomitmen tinggi. Mereka akan memproduksi mobil ini di Indonesia gitu. Mereka sudah mempersiapkan pabrik perakitan ada di Bekasi, pusat R&D juga untuk setir kanan dan lain-lain, sehingga seri yang lama, Chery yang kita kenal dahulu itu sudah tidak ada. Dan ini adalah the new Chery yang terkenal di Rusia dan juga di berbagai negara-negara lainnya. Mereka akan segera menjual barang ini di Indonesia dan berkomitmen untuk jangka panjang. Makanya saya yakin mobil ini punya kualitas bagus, punya nilai jual yang bagus. Oke, jangan lupa like kalau Anda suka video kami, subscribe di bawah kalau Anda belum, komentarlah seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah.